Iya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Iya, perkenankan kami untuk berkesempatan pada kali ini, yaitu kami akan membawakan tentang definisi. Definisi ini penting untuk apa? Mendefinisikan suatu perbuatan tentang pidana. Definisi tentang suatu pidana itu sudah tertuang di dalam pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Pasal 12 itu berbunyi bahwa begini: tindak pidana yang merupakan perbuatan iya, tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan garis miring atau tindakan. Itu merupakan definisi. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan semua kok ternyata disangkakan ataupun diduga melakukan itu, kita masuk dalam kategori itu enggak tindak tindak pidana apa bukan, karena tindak pidana itu sudah ditentukan apa sih namanya tindak pidana. Seperti yang tadi, bahwasanya tindak pidana itu adalah merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan atau tindakan. Artinya, kalau tidak ada undang-undang yang mengaturnya, itu tidak boleh dikatakan sebagai tindak pidana. Itu konsekuensinya. Karena apa? Definisinya tindak pidana itu harus melanggar peraturan perundang-undangan dan ada ancaman sanksinya. Kalau tidak, ya bukan merupakan tindak pidana, berarti bukannya. Kalau tidak sesuai dengan definisinya, berarti tidak bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Kalau itu sudah ada peraturan perundang-undangan tertulis, maka dia masuk dalam kategori tindak pidana. Itu pasal satunya, pasal 12 ayat satunya. Kita cermati juga tentang ayat 2-nya. Ayat 2-nya berbunyi tentang apa? Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum untuk atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi kalau ada seseorang itu dikatakan merupakan melakukan tindak pidana, dia harus dibuktikan adanya sifat yang melawan hukum. Sifat melawan hukum itu bisa saja terjadi, itu bentuknya karena kesalahan, karena kesengajaan, ataupun sifat melawan hukum itu karena kelalaian. Itu harus dibuktikan baik oleh penyidik, oleh penuntut umum. Nyampe ke penuntut umum harus dibuktikan sifat melawan hukumnya itu ada enggak. Sifat melawan itu dalam bentuk apakah karena kesalahan, karena suatu kesengajaan, apakah kesalahan karena suatu kelalaian. Kesengajaan biasanya itu sengaja sebagai suatu maksud, sengaja sebagai suatu tujuan, atau sengaja dianggap suatu kemungkinan. Itu eh, kesengajaan. Sementara bagaimana kalau dianggap lalainya? Lalainya dia itu bisa dimintain pertanggungjawaban kalau lalainya dia itu mengakibatkan satu kerugian, adanya suatu kelalaian sehingga menyebabkan adanya kerugian bagi pihak lain. Itu bisa dimintain pertanggungjawaban. Apakah karena kelalaiannya itu menyebabkan orang luka-luka? Apakah karena kelalaiannya itu menyebabkan orang itu meninggal dunia? Apakah karena akibat kelalaiannya itu seseorang itu bisa merugi, rumahnya terbakar lah, ataupun harta bendanya musnah? Itu karena kelalaiannya bisa dimintakan pertanggungjawaban. Sementara apa yang tertulis di dalam ayat pasal 12 ayat 3, tiap-tiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum kecuali alasan pembenar. Jadi setiap pidana selalu bersifat melawan hukum, harus mempunyai sifat melawan hukum, yaitu sifat dolus ataupun sifat kesengajaan. Ada kesalahan, ada kesengajaan ataupun lain, itu adalah sifat melawan hukum kecuali ada alasan pembenar
dalam suatu pasal-pasal yang sekarang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu tidak dituliskan secara langsung bahwasanya di dalam pasal tersebut misalkan berbunyi kalau dulu itu barang siapa dengan sengaja. Nah, kalau sekarang tiap-tiap orang tidak dengan sengaja, tidak ditulis dengan sengaja, tapi dikosongkan melakukan perbuatan apa, kayak gitu. Tapi kesengajaan itu merupakan sifat melawan hukum, harus dibuktikan walaupun di unsur pasalnya itu tidak tertulis. Tapi ini wajib dibuktikan baik oleh penyidik ataupun oleh penuntut umum, harus ada sifat melawan hukum kecuali di dalam pasal tersebut dituliskan lainnya, misalkan karena kesalahannya ada alasan pembenar. Demikian.